Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Selamat pagi juga wali murid yang alhamdulillah bisa hadir dalam acara sosialisasi masa transisi PAUD ke SD ya. Baiklah, saya sebagai pembawa acara. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kepada puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah bisa berkumpul ibu-ibunya dalam acara sosialisasi masa transisi dari PAUD ke SD. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad beserta para sahabatnya di yaumul qiyamah. Yang saya akan bacakan susunan yang pertama yaitu acaranya pembukaan. Acara yang kedua yaitu acara ini dan acara yang ketiga lain-lain. Acara yang keempat yaitu penutup. Nah, marilah kita buka acara yang pertama dengan membaca lafaz basmalah. Acara yang kedua yaitu acara inti yang akan disampaikan kepada pengelola atau kepala sekolah dari PAUD Gobel Al-Hikmah yaitu Ibu Ida Kholidah. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih Bu Yati yang kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Ibu udah datang, udah menepati undangan sekalipun undangannya lewat grup ya Bu, lewat WA. Langsung respon pada malam-malam ngedadak langsung Ibu kesini. Ya Bu, ini saya sebagai kepala sekolah ya Bu, ada tugas nih dari pendidik untuk mensosialisasikan penguatan transisi PAUD ke SD. Apa sih maksudnya? Dari PAUD kan kita mau ke SD ya Bu. Ternyata di sini ada sosialisasi bahwa masuk ke SD itu tidak ada tes calistung. Tidak diwajibkan tes calistung baca sama menulis menghitung. Itu tuh tidak boleh, itu udah ada undang-undangnya. Makanya sekarang nih kenapa buru-buru di sosial, takutnya di SD ada tes calistung. Itu tidak diperbolehkan. Terus yang kedua, masuk SD itu kita tidak langsung ditekankan untuk belajar gitu kan, tapi dianjurkan untuk mengenal lingkungannya. Gimana nih suasana di SD-nya, bu gurunya, pembelajarannya. Karena awal di SD itu pembelajarannya harus seperti di TK dulu tuh, belajar sambil bermain yang menyenangkan di sininya. Maksudnya anak dari otomatis kan di PAUD kan kita belajarnya sambil bermain ya, bikin seneng-seneng gitu, enggak dibebanin sama menulis, membaca. Nah, untuk SD-nya itu tidak dianjurkan untuk langsung membaca. 2 minggu itu di SD itu pengenalan lingkungan, guru, lingkungan sekolah, pembelajarannya apa-apa, nanti apa programnya pembelajaran itu seperti apa gitu. Nanti harusnya di SD itu nanti dari sekarang nih Ibu, kalau misalkan di SD-nya begitu Ibu bisa protes karena udah ada undang-undangnya. Jangan khawatir, dari PAUD-nya belum bisa membaca dan menulis tuh Ibu jangan khawatir, jangan resah nggak diterima nih, jangan, karena dari negeri sampai ke swasta pun itu udah disosialisasikan. Makanya buru-buru kan kita udah mulai pendaftaran ke SD. Iya, apalagi punya kelebihan di luar negeri. Terus ya Bu, selanjutnya apa sih yang harus dikembangkan gitu kan anak-anak ini? Yaitu itu aspek sikap, tingkah laku kan itu yang utama ya Bu. Awal kondisi anak di PAUD kan kita menerapkan tingkah laku yang baik, kan? Itu yang utama, bukan langsung bisa menulis atau membaca. Tapi karakter anak-anak kita nih, tingkah lakunya itu yang diutamain Bu sebetulnya di PAUD ini. Sebetulnya sepele sih
tas pada tempatnya, sepatu pada tempatnya, makan sendiri, itu kan awal gitu, fondasi. Kalau sama makan disuapin, itu kan apa sih, jadi anak tidak mandiri. Jadi di PAUD sebetulnya membentuk karakter anak, tingkah laku yang baik. Selanjutnya di SD. Terus aspek pengetahuan. Dari aspek pengetahuan, anak-anak pengetahuan kan dari bermain, Bu. Bermain bukan sekedar bermain apa ayun-ayunan apa, dalam situ kan ada pembelajarannya. Kayak kita kemarin hasil karya, itu kan bermain tapi sambil belajar gitu ya. Kemarin kita pamerkan itu kan bermain sambil belajar. Nah, ada hasilnya, ada karyanya gitu kan. Pengetahuannya, Bu. Ya, sama juga aspek keterampilan juga seperti yang kita pembuatan hasil karya kemarin. Terus selanjutnya ya, Bu ya, dari 3 aspek ini untuk memperkuat dalam melaksanakan fondasi katanya. Oh, itu benar ya, kita fondasinya ini nih, Bu. Aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan itu fondasi anak tuh sejak usia dini itu, Bu. Selanjutnya komunikasi siswa maupun orang tua siswa. Jadi maksudnya komunikasi siswa sama guru gitu, Bu ya, harus terjalin ya, jangan sampai terputus. Guru wali murid boleh nanyakan gimana sih Bu anak saya di sekolah, gimana sih Bu tingkah lakunya, gimana sih Bu aspek perkembangannya, itu boleh, Bu, kita tanyakan ke apa sih, ke gurunya terutama ya, yang membimbing gitu kan. Kemudian di sini juga nih observasi sebagai bantuan untuk mengembangkan kemampuan siswa. Observasi ibunya tuh emang melihat gitu ya, kegiatan di sekolah itu apa aja sih yang dilakukan bu guru nih, positif enggak sih, enggak pasti gitu kan, gitu. Observasi gitu kan. Terus apa ini? Memastikan siswa itu dalam komunitas belajar. Terus selanjutnya memastikan siswa untuk dalam komunitas belajar. Transisi ke PAUD. Bu, kalau misalkan ke SD-nya itu jangan langsung dilepas dulu, Bu, dilihat dulu dalam 2 minggu kemana-mana. Boleh tanyakan ke guru SD-nya, Bu. Pokoknya intinya sosialisasi ini intinya, Bu ya. Jadi dari PAUD ke SD itu tidak ada tes kalistung menulis membaca ya, itu tidak ada, negeri maupun swasta. Di PAUD pun awal masuk nih, Bu, kita tetap, Bu, 2 minggu itu mengenal lingkungan. Anak PAUD juga sama, tidak langsung kegiatan belajar. Iya, sama aja mengenal lingkungan ya, gurunya, suasana sekolahnya seperti apa, nanti kita pembelajarannya itu apa-apa, itu tertata tapi, Bu. Ini juga kegiatan di PAUD juga sama aja, sesuai dengan tema. Dari sosialisasi ini, Bu, ada yang ditanyakan nggak? Maksudnya udah paham belum? Maksudnya apa, Bu? Sosialisasinya, Bu? Coba. Kalau yang ditanyakan boleh, yang nggak mengerti boleh. Dikasih kesempatan 2 penanya deh. Coba, Bu. Biar ada itu timbal baliknya gitu tuh. Gimana, Bu? Udah paham ya, Bu? Udah paham ya transisi PAUD ke SD itu, maksudnya dari PAUD ke SD itu ada baca tulis. Terus dan wajib 1 tahun di PAUD itu kenapa? Karena itu pembelajaran di SD sama PAUD itu berbeda. Jadinya kan untuk usia kan kita ada programnya, Bu, SD itu 7 tahun. Iya. Kalau nggak sebelum 7 tahun bagaimana? Nggak bisa, 7 tahun. Makanya wajib PAUD 1 tahun. Itu minimal 1 tahun, apalagi 2 tahun 3 tahun karakternya udah terbentuk. Over itu kan bisa 2 tahun sampai ke 6 tahun, 5 tahun. Over. Kalau TK itu 4 tahun. Anak soleh tepuk semut. Ya, Bu, itu aja kalau tidak ada yang nanya, itu aja. Artinya tadi udah 1 penanya ya. 1 penanya. Mamanya Sila ya. Ada lagi nggak?
Tapi wajib kok di SD juga ada yang harus bisa baca. Nah, itu guru tuh PR tuh untuk gurunya SD tuh. Maksudnya ada yang menuntut gitu. Iya, untuk bisa baca pas kelas 1. Iya. Nah inilah Bu yang Jadi bikin trauma orang tuanya gitu, dilema. Kan ada yang belum bisa baca, baru 1 tahun, pas masuk SD, malah dia harus wajib bisa baca. ya ini yang akan diluruskan. Makanya ada sosialisasi dari PAUD ke SD. Sebelumnya kan banyak SD swasta ataupun negeri yang wajib baca. Iya. Nah, dari sosialisasi ini akan meluruskan semua SD bahwa tidak ada tes salistung. Dari Dinas Pendidikan nanti dilanjutkan. Dan yang tadi Ibu tanyakan ini akan saya tanyakan ke pendidik Bu. Tuh kan, harusnya kan sosialisasi ini di SD juga mesti sosialisasi kan, PAUD aja. Di SD pun terutamanya di SD kali yang menerima dari PAUD ke SD kan, harusnya SD yang diutamakan untuk sosialisasi kali ya. Itu yang akan saya sampaikan kepada Mama Lala ya. Ada lagi Bu? Gimana? Cukup? Kalau tidak ada dilanjutkan lagi. Iya Bu, kalau itu iya boleh. Ya Bu, saya akhiri aja ya. Jadi ada sesi-sesi lain-lain. Kita intinya itu ya Bu. Saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu acara lain-lain. Lain-lain itu maksudnya kita ada tontonan video yang mungkin bisa menambah wawasan atau menambah pengetahuan bagi ibu-ibu ya. Marilah kita lanjutkan dengan menonton video ini. Sayang ya kalau di sini lebih jelas ya. Ininya. Yes. Di sini ada tulisan ya, transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Artinya sekolah di SD juga bukan sekolah yang misalnya takut gitu karena bisa ini bisa itu. Tapi sistemnya harus menyenangkan di SD juga seperti di PAUD. Kalau juga kan belajar sambil online tapi kan ada hasilnya. Sama juga di SD. Jadi jangan belajar Nyaman lagi. Lah anak saya tuh Bu anyaman tuh dari SD sampai ke SMP anyaman. Enggak ada kreatifnya kan gitu. Nah baru sekarang ini SD itu ada pelatihan menggambar. Kalau PAUD mah jangan dibilang ya Bu, pelatihan menggambar, kreasi anak-anak itu udah makanannya. Iya. Muslim ya. Ini lagi mengenalkan anak-anak di sekolah ini cita-citanya apa? Bu lihat itu cita-citanya apa.
Perhatikan mengenai kesuksesan belajar secara sendiri. Hanya pada belajar tulis itu saja. Kemampuan ini tidak bisa dimulai dengan instan dan harus melalui proses yang menyenangkan. Berhenti menerapkan tes pada anak. Terapkanlah asesmen yang bertujuan untuk membina, bukan melatih. Saksikan anak-anak kita tumbuh dan berkembang menjadi calon-calon pemimpin bangsa yang tidak sekedar cerdas, melainkan percaya diri bahwa ia dapat melakukan apapun asalkan berusaha. Saksikan anak-anak kita tumbuh